Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, apakah semuanya hadir hari ini? Baik, kalau semuanya hadir, semoga semua sehat-sehat ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Nah, di sini tujuan dari pembelajarannya itu yang pertama, dengan mengamati gambar macam-macam tumbuhan yang sudah Ibu sediakan ini, anak-anak dapat mengidentifikasi bentuk adaptasi tumbuhan. Nah, yang kedua, melalui berdiskusi kelompok, anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk beradaptasi. Yang ketiga, dengan mengerjakan lembar kerja, anak-anak dapat mengetahui cara tumbuhan mempertahankan hidup. Baik, anak-anak tolong siapkan alat tulis ya. Apa itu adaptasi tumbuhan? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu ingin menjelaskan pengertian adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat hidup dengan baik. Apakah anak-anak sudah mengerti? Oke. Di sini Ibu ada beberapa gambar yang mencerminkan bahwa tumbuhan dapat menyesuaikan diri dengan habitatnya. Dan ada cara tumbuhan melindungi diri. Di sini anak-anak coba perhatikan ya. Ada yang pertama itu pohon jati. Di sini pohon jati menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau agar untuk mengurangi penguapan air sehingga tetap berfotosintesis. Yang kedua, ada gambar tanaman kaktus. Tanaman kaktus memiliki daun yang berupa duri di bagian tubuhnya untuk dapat mengurangi penguapan air lewat daun, sehingga kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Yang ketiga adalah tanaman teratai. Tanaman teratai daunnya lebar dan tipis untuk menangkap cahaya lebih banyak, sehingga penguapannya semakin banyak. Yang keempat, tanaman kangkung. Kangkung mempunyai batang berongga agar dapat mengapung dan berfungsi menjaga tekanan udara dalam batang, menjadi kokoh dan fleksibel tanpa menjadikannya berat. Yang kelima adalah tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok mempunyai batang berongga untuk mengapung dan bernafas dan dapat mengapung serta berfungsi menjaga tekanan udara. Setelah melihat dan mendengarkan penjelasan Ibu tentang gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu habitat? Baik, kalau anak-anak tidak ada yang tahu, Ibu ingin menjelaskan. Habitat adalah tempat tumbuhan hidup. Tumbuhan dapat hidup di air maupun di gurun atau daratan. Untuk mempertahankan hidup di lingkungannya, tumbuhan perlu beradaptasi. Yang berikut adalah cara tumbuhan melindungi diri. Di sini Ibu mempunyai beberapa gambar, yaitu yang gambar pertama, tanaman bunga mawar yang berduri. Duri pada pohon mawar berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan hewan seperti dimakan maupun dipetik oleh manusia. Yang kedua, gambar buah durian. Duri pada buah berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan hewan seperti dimakan maupun dipetik oleh manusia, sama seperti pohon mawar juga. Yang ketiga, gambar tanaman nangka. Pohon nangka mengeluarkan getah pada batangnya saat terluka. Hal ini merupakan bentuk adaptasi yang bertujuan untuk melindungi diri dari serangan atau musuh lainnya. Yang keempat, tanaman bambu. Bulu-bulu halus pada bambu ataupun bambu muda adalah sebagai bentuk pertahanan diri, melindungi diri dari pengguna yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan bambu muda menjadi bambu dewasa. Menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri.
Tumbuhan perlu melindungi diri dari musuhnya untuk menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Tumbuhan tidak bisa lari seperti manusia dan hewan. Maka tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri agar dapat hidup dan berkembang biak. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, kalau anak-anak belum mengerti, Ibu persilakan untuk bertanya. Oke, baik. Tidak ada mau bertanya. Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Baik anak-anak, minggu depan pembelajaran kita adalah ekosistem. Baik, sebelum kita menutup pembelajarannya, Ibu meminta salah seorang murid untuk memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini dan kita lanjutkannya pada minggu depan dengan materi baru kita yaitu ekosistem. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa.